Resmi Manchester United perpanjang kiper muda. United lepas kiper tersebut ke Bristol City. Manchester United kembali melakukan manuver penting di sektor penjaga gawang dengan meresmikan peminjaman Radek Vitek ke klub Championship Bristol City. Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian masa depan Andre Onana dan frustrasi United dalam upaya mendatangkan kiper baru seperti Emiliano Martinez. Sebelum resmi dipinjamkan, Radek Vitek terlebih dahulu menandatangani kontrak baru bersama Setan Merah hingga musim panas 2028. Kiper muda asal Republik Czeska tersebut merupakan produk Akademi United dan telah beberapa kali mendapatkan kesempatan berlatih bersama dengan tim utama di Carrington. Alih-alih ikut tur pramusim bersama skuad utama, Vitek kini dipinjamkan selama 1 musim penuh ke Bristol City untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan mempercepat proses perkembangannya. Saya sangat antusias, bagi saya Championship adalah level baru. Bertanding lebih banyak tentu menjadi hal positif dan saya tidak sabar untuk mengenal para pemain dan staf lebih baik lagi, ungkap Vitek. Tommy Lee, pelatih kepala penjaga gawang Akademi United, memuji perkembangan Vitek selama masa pinjaman sebelumnya di Austria bersama Blau West Linz meskipun sempat mengalami cedera. Radek adalah contoh sempurna bagi kiper muda lainnya. Dia memaksimalkan semua aspek dalam program pelatihan, dari nutrisi, gym hingga analisis. Dia profesional sejati dan saya percaya dia bisa mencapai level tertinggi, ungkap Tommy Lee. Dengan tinggi badan 198 cm, Vitek juga dinilai memiliki keunggulan fisik yang membuatnya semakin menjanjikan sebagai penjaga gawang masa depan. Peminjaman Vitek terjadi di tengah situasi yang belum pasti di sektor penjaga gawang Manchester United. Kiper utama Andre Onana masih belum tampil konsisten sejak bergabung dan laporan menyebutkan Ruben Amorim mempertimbangkan opsi pengganti. Salah satu target utama adalah Emiliano Martinez dari Aston Villa, sudah ditawar melalui proposal peminjaman. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak Aston Villa. Selain itu, nama kiper muda Royal Antwerp, Sean Lemers, juga memulai mencuat sebagai opsi alternatif meskipun pengalamannya masih jauh di bawah Martinez. Manchester United kini menghadapi dilema mempertahankan Onana yang belum meyakinkan atau mengambil resiko dengan mendatangkan kiper baru, sementara talenta muda seperti Radek Vitek terus berkembang dan menunggu giliran bersinar di panggung utama. Manchester United naikkan harga jual Antony setelah Al Nassr berminat. Kabar terbaru mengenai masa depan Antony mulai mencuat. Manchester United dikabarkan menaikkan harga jual sang winger setelah menjadi target Al Nassr. Antony memang termasuk dalam daftar pemain yang bakal dijual United musim panas ini. Winger asal Brazil itu tidak masuk ke dalam rencana pelatih Ruben Amorim untuk musim depan, sehingga harus mencari klub baru. Belakangan Antony dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi. Klub Saudi Pro League Al Nassr dilaporkan tertarik merekrut pemain 24 tahun tersebut. Menurut laporan UOL Esport, United berusaha memanfaatkan situasi ini. Mereka dikabarkan telah menaikkan harga jual Antony di bursa transfer musim panas ini. Laporan itu menyebutkan bahwa Al Nassr telah melakukan kontak dengan Manchester United terkait transfer Antony. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang pemain. Mereka bahkan siap membelinya secara permanen sesuai keinginan Manchester United. Situasi ini membuat Setan Merah semakin terbuka melepas Antony ke Al Nassr. Namun mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungan dari negosiasi ini. Melihat keseriusan Al Nassr, United dikabarkan memutuskan untuk menaikkan harga jual Antony. Awalnya Setan Merah bersedia melepas Antony dengan harga sekitar 40 juta euro. Namun untuk Al Nassr mereka mencoba menaikkan bandrol menjadi 50 juta euro. United menilai Al Nassr memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat, sehingga kenaikan harga tersebut dianggap tidak akan menjadi masalah bagi klub kaya raya asal Arab Saudi itu. Selain Al Nassr, beberapa klub seperti Atletico Madrid dan Real Betis juga dilaporkan tertarik kepada Antony. Namun hingga saat ini belum ada penawaran resmi yang sesuai dengan ekspektasi dari Manchester United. Manchester United dan Newcastle bersaing ketat rebutan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Baik Manchester United maupun Newcastle United menganggap Benjamin Sesko sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini serang mereka musim depan, menjadikan bintang RB Leipzig ini sebagai target utama dalam bursa transfer. Setelah berhasil mendatangkan beberapa pemain kunci seperti Mbeumo, Matheus Cunha, dan juga Diego Leon di musim panas ini, Manchester United kini fokus untuk mencari striker baru. Manajer Ruben Amorim menyadari bahwa untuk memastikan posisi 4 besar di Liga Premier, Højlund atau Zirkzee tidak cukup untuk menjadi solusi utama di lini depan. Oleh sebab itu, Sesko yang digadang-gadang sebagai penyerang masa depan menjadi incaran utama mereka.
Fabrizio Romano, jurnalis terkemuka, mengungkapkan bahwa meskipun Newcastle United menunjukkan tekad besar untuk mengamankan jasanya, Manchester United masih berupaya keras untuk merekrut striker Slovenia tersebut. Romano memberikan kabar terbaru di channel YouTube-nya. Minggu ini akan sangat krusial karena Newcastle United sudah mempresentasikan proyek mereka kepada Sesko dan pihaknya. Mereka siap memberikan tawaran finansial besar baik untuk Sesko maupun untuk RB Leipzig, terutama karena Isak berencana hengkang. Namun Manchester United tetap bersaing ketat. United pun berkomunikasi dengan perwakilan Sesko dalam beberapa jam terakhir untuk memulai negosiasi mengenai angka kontrak, proyek dan visi klub untuk masa depan, ungkap dari Romano. Meski begitu, proses negosiasi ini masih jauh dari selesai. Harga yang diperkirakan untuk Sesko berkisar antara 70 juta euro sampai 80 juta euro berdasarkan perjanjian yang dimiliki dengan Leipzig. Beberapa biaya tambahan sekitar 5 juta euro hingga 10 juta euro mungkin bakal dikenakan untuk menyelesaikan kesepakatan. Dengan harga tersebut, baik Newcastle maupun Manchester United siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain 20 tahun ini. Arsenal sebelumnya juga sempat menunjukkan minat pada Sesko, tetapi setelah berhasil mendapatkan Victor Gyökeres, mereka mundur dari perburuan striker tersebut. Persaingan antara Newcastle yang sudah menawarkan visi ambisius dan Manchester United yang terus berkomunikasi menjadikan masa depan Sesko sebagai salah satu saga transfer yang paling dinantikan. Dalam beberapa pekan mendatang akan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang klub mana yang bakal berhasil membawanya ke Inggris. Perlahan tapi pasti United diklaim mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sebuah analisis menarik dilontarkan oleh Matches The Light. Bek Manchester United itu menyatakan bahwa setan merah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pernyataan ini dia sampaikan setelah United melakoni laga uji coba melawan West Ham kemarin. Dalam pertandingan itu United berhasil mengalahkan The Hammers dengan skor 2-1. Penampilan setan merah dalam laga tersebut terbilang cukup solid. Mereka menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Matches The Light mengaku senang melihat performa timnya. Dia menilai ada banyak hal positif yang bisa diambil dari pertandingan itu. Dalam wawancara tersebut, Matches The Light menyampaikan kepuasannya atas penampilan tim. Dia menilai seluruh pemain setan merah tampil konsisten selama laga berlangsung. Ya, kami bermain dengan baik, terutama di babak pertama. Kami bermain dengan sangat energik. Kami melakukan pressing dengan baik. Kami juga menyerang dengan baik. Kami juga tidak membiarkan tim lawan membuat banyak peluang di laga tersebut, ungkap Matches The Light. Menurut Matches The Light, performa United di pramusim ini cukup menjanjikan. Jika mereka bisa mempertahankannya saat kompetisi resmi dimulai, setan merah berpeluang meraih hasil yang lebih baik. Anda bisa melihat bahwa kami bermain dengan intensitas dengan sangat baik di atas lapangan. Namun saya rasa kami punya potensi yang besar untuk bermain lebih baik lagi. Kami ingin bermain dengan lebih baik lagi dan kami memiliki sejumlah pemain yang kuat dan juga cepat. Jadi jika kami bisa meningkatkan permainan kami, maka kami bisa bermain lebih baik lagi di musim depan, ungkap dari Matches The Light. Manchester United bakal kembali menjalani laga uji coba di pertengahan pekan ini. Setan merah bakal menghadapi Bournemouth pada Kamis 31 Juli pagi nanti.